Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Edi Cahyono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Saya merupakan guru informatika di SMKS Ma'arif Bangsa Sari Jember. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 dengan materi sistem komputer dengan topik sistem bilangan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran yang saya buat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, semangat, luar biasa. SMK Ma'arif Bangsa Sari pasti bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kalian bertemu kembali dengan Pak Edi dalam pembelajaran sistem komputer. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, saya minta untuk dipimpin berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya minta ketua kelasnya Mbak Ririn untuk memimpin berdoa kita hari ini. Silakan Mbak Ririn. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat Mbak Ririn yang telah memimpin teman-teman kita berdoa hari ini. Mari kita menyanyikan satu lagu wajib ya, agar kita bisa mengenang pahlawan yang telah gugur, supaya kita juga bisa semangat ya untuk menjadi generasi penerus bangsa. Silakan, saya minta untuk anak-anak semua untuk berdiri ya, kita akan menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri semuanya. Kibarlah benderaku, lambang suci gagah berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih anak-anak semua. Silakan boleh duduk kembali. Baik, Pak Edi ingin bertanya kepada kalian, adakah yang tidak hadir hari ini? Masuk semuanya? Ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin.
kita akan lihat bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan mengenai sistem komputer, bab mengenai sistem bilangan. Baik anak-anak, sebelum Pak Edi membahas materi awal mengenai sistem bilangan, ya, terlebih dahulu kita akan mengadakan pretest untuk kalian semua supaya Pak Edi bisa mengetahui seberapa besar kalian memahami tentang sistem bilangan. Ya, silakan kalian join yang sudah Pak Edi berikan di dalam grupnya. Kita mulai. Pak Edi kasih waktu 5 menit untuk kalian memulainya. Ya, mulai. Saya start. Saya N ya. Semua sudah saya nyatakan sudah selesai. Sebelum kita ke sistem bilangan, terlebih dahulu Pak Edi minta untuk kalian menjelaskan mengenai apa itu sistem komputer. Nah, mungkin di pembelajaran sebelumnya kalian mengetahui apa sistem komputer tersebut. Ada yang mungkin bisa menjawab atau bisa memberikan pendapat apa itu sistem komputer? Siapa? Mila. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan. Ya, betul. Siap. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Saya Pak. Siap. Mbak Mila. Kalau menurut saya Pak, sistem itu perangkat yang terintegrasi bisa menerima input, proses, memberikan output, serta menyimpan data dan informasi yang ada di dalamnya. Bahwa sistem komputer menurut Mbak Laila tadi adalah perangkat yang terintegrasi di mana di dalamnya itu ada inputnya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada outputnya, dan menyimpan data dan informasi di dalam proses dan output tersebut. Seperti itu. Itu adalah sistem komputer. Paham anak-anak? Paham. Ya, baik. Jawaban dari Mbak Mila dan Mbak Laila sangat bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan dan aplaus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem bilangan yang lebih ke dalamnya lagi, mari kita bersama-sama melihat satu video motivasi. Ya, kalian lihat nih videonya. Nah, dari video yang sudah kita tonton, ini memberikan motivasi kepada kita. Ada nggak teman-teman semua yang bisa menceritakan ke Pak Edi apa motivasi dari video yang ada di dalam ditampilkan di proyektor tadi? Coba silakan, ada yang mengacungkan tangan? Oh, baik. Jadi begini Pak, saat kita menemukan sesuatu yang berharga, jadi kita itu harus fokus pada satu tujuan tersebut. Ya, satu lagi dari Pak Edi. Siapa ini yang kira-kira bisa menyimpulkan? Mbak Zaskia ya, siap. Oke, silakan berdiri Mbak Zaskia. Kalau menurut saya, akan ada banyak cobaan dan rintangan saat kita melakukan usaha. Akan tetapi, kita jangan lupa untuk berdoa. Jadi
kalian juga sama yang ingin diharapkan oleh Pak Edi dari motivasi tersebut. Mari kita bersama-sama untuk berjuang, ya kan, menjadi orang yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan kalian. Paham? Baik, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Kira-kira menurut kalian, kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Ada yang bisa memberi tahu ke Pak Edi? Ya, coba Mbak Mila. Karena dengan kita mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, kita bisa tahu apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita apa itu Pak namanya? Kerjakan untuk kedepannya. Siap. Oke, betul ya. Jadi dengan ada tujuan pembelajaran, maka kita akan tahu nih konsep pembelajaran kita nanti ke depannya seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Nah, di depan kalian lihat ini di layar ada 4 tujuan pembelajaran untuk pembelajaran sistem komputer mengenai sistem bilangan. Saya minta untuk berdiri dibaca ya, biar kalian tidak mengantuk. Kayaknya siang-siang mengantuk nih anak-anak kita ini. Ya, jadi silakan dari Ira Fazira. Mana Ira Fazira? Oke, siap Mbak Ira Fazira. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis perbedaan sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dengan benar. Baik, tolong diperhatikan anak-anak. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah seperti yang sudah Mbak Ira tadi baca, bahwa melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning. Jadi untuk hari ini kita akan belajar model problem based learning. Artinya belajar melalui suatu masalah. Ya, jadi nanti kita akan berdiskusi dan lain sebagainya. Diharapkan peserta didik ini mampu menganalisis perbedaan sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dengan benar. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, nanti Siti Sofia, mana Dewi Murni? Oke, Dewi Murni. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu memahami gambaran umum mengenai sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dengan tepat. Oke, satu lagi terakhir. Siapa tadi? Oke, siap. Melalui kegiatan untuk kerja, peserta didik mampu melakukan konversi bilangan biner, oktal, heksadesimal menjadi desimal dengan benar. Oke, baik. Terima kasih. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini intinya adalah kita akan mempelajari mengenal tentang adanya sistem bilangan dari desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ya, jadi lebih ke arah seperti itu. Nah, selain dari tujuan pembelajaran, ada juga manfaat sistem bilangan. Artinya manfaat sistem bilangan ini untuk apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya minta di sini ada 4 juga, biar kalian tidak ngantuk, ada 4 orang yang membacakan. Silakan dari Rizka. Mana Rizka? Oke. Sistem bilangan digunakan dapat mengukur waktu seperti jam, menit, dan detik. Silakan yang kedua, Suci. Sistem bilangan digunakan dalam pengukuran uang seperti rupiah dan sen. Jadi sistem bilangan ini juga digunakan untuk pengalamatan IP ya dalam jaringan komputer. Ya, jadi dalam jaringan komputer kita juga menggunakan sistem bilangan. Nah, itu adalah manfaat dari sistem bilangan kita. Ada yang tahu nggak hardware itu apa? Perangkat keras, betul. Hardware itu perangkat keras. Kalau software itu perangkat lunak. Kemudian kalau brainware, apa? Usernya, betul. Usernya yang mengoperasikan dari sistem komputer tersebut. Oke, masih ingat berarti kalian ya dengan pelajarannya? Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sistem komputer atau komputer itu mempunyai kemampuan
baik kemampuan dari kapasitas memorinya, yaitu kemampuan menyimpan data dalam komputer, di mana satuan memori komputer dinyatakan dengan byte. 1 byte terdiri dari 8 bit, 1 kilobyte, 1024 byte, dan lain sebagainya. Sudah tertera di dalam tabel yang ada di depan. Ya, itu untuk satuan kapasitas memori komputer. Kemudian di sini ada siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data itu dari input, kemudian proses, output. Jadi input apa yang dimasukkan melalui input, kemudian kita proses, kemudian dihasilkan melalui output. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke sistem bilangannya. Ya, bahwa sistem bilangan itu tadi ada biner, ada oktal, ada desimal, dan ada heksadesimal. Nah, dan masing-masing yang punya radix. Misal contoh sistem bilangan biner. Biner ini mempunyai radix 2. Ya. Kemudian kalau oktal mempunyai radix 8. Desimal mempunyai radix 10 dan heksadesimal mempunyai radix 16. Jadi masing-masing sistem bilangan itu mempunyai radix masing-masing. Oke. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan. Nah, konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Di situ ada caranya. Bagaimana caranya mengkonversikan dari biner menjadikan desimal. Tolong nanti kalian diskusikan mengenai konversi-konversi ini. Ya, ada konversi lagi dari oktal ke sistem bilangan desimal seperti itu. Contohnya. Kemudian ada lagi dari bilangan heksadesimal ke sistem bilangan desimal. Jadi ada 3 ya, konversi bilangan. Dan satu lagi, kita bisa mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan desimal dengan bantuan suatu tabel. Ya. Baik, itu materi yang Pak Edi sampaikan ya dari awal sampai tadi. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ayo anak-anak, siapa yang ingin bertanya? Oke. Pak, apa boleh minta satu contoh dibuatkan konversi biner menjadi desimal? Baik. Contoh, tolong dilihat di depan. Di papan tulis. Misal contoh Pak Edi punya bilangan binernya 101, radixnya 2. Nah, bilangan biner itu selalu hanya ada 2 angka, 0 dan 1. Bagaimana caranya biner ini dijadikan ke desimal? Nah, caranya adalah karena biner radixnya 2, maka dari belakang kita akan kalikan. Misalnya ini angkanya 1 dikali dengan 2 pangkat 0. Ya. Kemudian ditambah dengan yang ini angka depan, jadi 0 dikali 2 pangkat 1. Seperti itu. Jadi ini dari belakang, ini kemudian yang tengah, kemudian yang paling depan itu adalah 1 dikali 2 pangkat 2. Ya. Saya kasih kurung biar kalian bisa memahami. Nah, seperti ini. Jadi angka yang 101 di sini ada 101, di mana karena radixnya 2, maka dari belakang 2-nya pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Nah, kemudian kalian kalikan 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Berarti 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah. Ya ini 2 pangkat 1 berapa? 2. Dikali berapa ini? 0. Hasilnya berapa? 2 kali 0? 0. Pintar. Kemudian yang 1, 2 pangkat 2 berapa? 4. Dikali 1. Hasilnya berapa? 4. Berarti 4 ditambah 0 ditambah 1 hasil akhirnya berapa? 5. Bagus. Berarti 101 kalau dibuatkan desimal akan menjadi 5. Paham? Baik, terima kasih kalau sudah paham. Nah, silakan Pak Edi minta, karena hari ini harus berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan kalian buat kelompok
sekarang. Silakan. Silakan. Ayo berdiri buat kelompok. Sebelum kita mengarahkan ke sana, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya tidak mengantuk. Ayo, berdiri dulu. Ayo, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Oke. Sudah siap? Ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Siap. Konsentrasi. 1, 3, 2, 1, 2. Nah, Zaskia, ayo maju ke depan. Nah, ayo Zaskia. Ada yang akan menemani Zaskia nanti. Ayo Zaskia. Oke, satu lagi. Tak cari sampai di. Saya pikir cukup. Mari kita lanjutkan untuk akses LKPD kalian. Biasanya anak ada yang mungkin ditanyakan dari LKPD-nya? Ada yang ditanyakan dari LKPD-nya? Dari siapa? Dari kelompok 4. Baik, dari kelompok 4. Langkah-langkahnya ini gimana, Pak? Oh, baik. Mbak Mila bertanya tentang langkah-langkahnya. Baik, tolong anak-anak diperhatikan di depan sini ya, sambil perhatikan KPD. Bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik manajemen bilangan. Coba kalian lihat di layar proyektor. Nah, di sini ada indikator capaian kompetensi dan sebagainya. Nah, di situ ada nama kelompok. Ya, ada nama kelompok, kemudian ada anggota kelompok, kalian tulis kelompoknya kelompok berapa. Kalau kelompok 1 tulis kelompok 1. Anggota kelompoknya tinggal ditulis siapa aja namanya. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya. Di situ ada tujuan pembelajaran, ada indikator capaian pembelajaran, kemudian ada alat dan bahan, kemudian nanti ada materi pembelajaran dari slide presentasi yang Pak Edi sudah berikan kepada kalian, sama modul pembelajarannya. Kemudian langkah kerjanya jangan lupa berdoa, ya, persiapkan alat dan bahan, buka link LKPD dan kerjakan LKPD-nya. Kemudian aspek yang paling penting, aspek dari K3, ya. Periksa kondisi alat, pastikan tidak ada tumpahan air di sekitar stop kontak dan kabel. Selalu matikan perangkat setelah selesai digunakan. Siap untuk dikerjakan? Silakan dikerjakan 5 sampai 10 menit untuk pengerjaannya. Silakan dikerjakan anak-anak. Jadi LKPD-nya juga sudah selesai kan? Kalau sudah, Pak Edi minta tolong untuk dikirim ke Pak Edi dari yang sudah dikirim, yang sudah tadi dijelaskan. Tinggal klik finish, kirim ke Pak Edi ya. Baik. Hasil dari yang sudah dikirim lembar kerja yang kalian sudah kerjakan. Nah, di sini Pak Edi minta sekarang ini adalah silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD-nya kalian. Saya minta dari pertama adalah kelompok 3 dari punyanya Mbak Ririn. Silakan kelompok 3 maju semua ke depan. Silakan untuk dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Untuk studi kasus yang nomor 2, yang A hasilnya 93. Caranya yaitu 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 3 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0 sama dengan 64 ditambah 24 dan ditambah 5. Hasilnya 93. Untuk yang B yaitu hasilnya 174. Caranya yaitu 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 5
kali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0 sama dengan 128 ditambah 40 ditambah 6 hasilnya 174. Itulah hasil LKPD dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silahkan yang mau mengajukan pertanyaan. Baiklah kelompok 2. Mengapa perkalian harus hanya berkisar angka 0 dan 1, tidak ada angka yang lain? Baiklah, jawabannya yaitu sistem bilangan biner adalah sistem yang hanya mengenal atau menggunakan dua macam simbol bilangan, yaitu angka 0 dan 1. Jadi, dalam sistem biner tidak mengenal bilangan selain 0 dan 1. Ada pertanyaan yang lain? Bagaimana? Yang lain ada pertanyaan lain? Tidak ya? Baik, cukup. Baik, silakan Mbak Dini ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, cukup bagus untuk kelompok 3. Silakan tepuk tangan semuanya. Oke, siap. Baik, itu tadi dari kelompok 3 sudah menerangkan LKPD-nya. Sekarang kita lanjutkan kelompok yang lain. Di sini Pak Edi lihat kelompok 1 sudah dikirimkan tadi. Silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk menerangkan hasil dari LKPD yang telah dibuat. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok kami, yaitu kelompok 1. Untuk studi kasus yang kedua, soal yang pertama yaitu 135. Cara mengerjakannya sama dengan 1 dikali 8 pangkat 2 ditambah 3 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 64 ditambah 24 ditambah 0. Dan hasilnya adalah 88. Untuk soal yang kedua yaitu 256. Cara mengerjakannya sama dengan 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 6 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 128 ditambah 40 ditambah 6 dan hasilnya adalah 172. Silahkan yang mau bertanya dari teman-teman semua. Baik. Maaf, itu yang studi kasus 2 kok tidak sama kayak seperti punya saya ya? Bisa saya jelaskan di depan? Ya, silakan Mbak Zizkia, silakan dijelaskan. Kalau menurut saya gini Pak, beda hasilnya. Oke, berarti kalau menurut Zazkia, coba dilihat teman-teman. Kalau menurut Zazkia adalah yang A itu hasilnya mestinya 93. Kemudian untuk yang B 174. Baik. Bagaimana kelompok teman-teman yang lain? Sesuai enggak dengan punyanya Mbak Zazkia? Ya, baik. Terima kasih Mbak Zazkia. Silakan boleh duduk kembali. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Siap, kami minta maaf karena kami tidak teliti dan terima kasih banyak untuk kelompok 5 atas membenarkan untuk studi kasus yang salah atas jawabannya. Untuk kelompok lain apakah ada pertanyaan? Cukup sekian hasil dari LKPD kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus yang baik untuk kelompok 1. Silakan kelompok 4 boleh maju ke depan. Kelompok 4. Ya. Saya naikkan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Pada studi kasus 1, hasil pekerjaan yang A yaitu hasilnya 10 dan yang B 15. Cara pengerjaannya yang A yaitu 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya yaitu 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0, hasilnya 10. Dan yang B yaitu 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, ada yang mau ditanyakan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Oke, Felin. Baik, kelompok 6 ya. Kenapa pada sistem hektadesimal kenapa harus menggunakan huruf tidak angka semua? Dalam sistem heksadesimal terdiri atas 16 angka. Jadi angka yang dikenal hanya sampai 9 dan angka yang selanjutnya menggunakan simbol huruf A sampai F, di mana A yaitu bernilai 10 dan begitu seterusnya. Apakah yang lain ada pertanyaan? Apakah sudah ada? Oke, baik. Dari pertanyaan Felin tadi sudah jelas? Baik. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, tidak ada. Siap. Kalau sudah tidak ada, silakan ditutup untuk kelompok terakhir. Baik, kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita beri aplaus yang sangat luar biasa untuk kelompok terakhir dan semuanya. Silakan. Baik, dilihat dulu apakah ada yang ditanyakan dari materi dan diskusi kita hari ini? Gak ada ya? Siap, sudah jelas semua ya? Oke, berarti sudah paham dengan sistem bilangan. Nah, sebelum diakhiri sama Pak Edi, kita akan adakan post test terlebih dahulu ya. Kita akan adakan post test terlebih dahulu untuk melihat hasil dari kalian setelah belajar dari hasil pretest sama post test ini kira-kira ada peningkatan atau tidak. Pak Edi harapkan semua meningkat untuk nilainya ya. Nanti akan dibuatkan rubrik penilaian bagi Pak Edi untuk kalian ya. Disiapkan ya. Sudah ya, kita akan mulai post testnya semuanya. Sudah masuk semuanya? Sudah? Akan kita mulai dari sekarang, saya kasih waktu 5 sampai 7 menit saja untuk mengerjakan. Ya, 1, 2, 3. Oke, silakan, mulai dikerjakan. Siap, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah mengadakan post test dan hasilnya sudah Pak Edi lihat, sudah lumayan bagus-bagus. Nah, saya minta ada 3 orang terbaik, saya kasih reward
silakan bisa maju ke depan. Sedikit reward buat kalian yang sudah mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Silakan diterima. Tepuk tangan anak-anak. Ya, siap. Mbak Laila. Oke. Tepuk tangan buat semuanya sekali lagi. Ya, baik. Sebelum Pak Edi tutup, Pak Edi akan memberikan refleksi kepada kalian, yaitu yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Bagaimana? Senang. Kemudian yang kedua? Dapat pengetahuan ilmu yang baru. Ada yang bisa? Saya minta untuk memberikan kesimpulan kepada pembelajaran kita hari ini. Gimana anak-anak? Oke, baik. Ririn. Ya, silakan. Sistem bilangan adalah cara menuliskan bilangan dengan menggunakan angka, digit, atau simbol. Ada banyak berbagai macam sistem bilangan dan caranya juga berbeda-beda. Itu. Baik, jadi kesimpulannya dari Mbak Ririn barusan adalah sistem bilangan itu adalah simbol dari digit-digit angka, ya kan? Di mana berbagai banyak macam-macam cara dan simbol-simbol tersebut. Seperti itu. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan anak-anak? Oke, siap Mbak Mila, silakan. Sistem bilangan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, seperti contohnya untuk pengukuran waktu dan uang. Terima kasih. Tadi menyampaikan bahwasanya sistem bilangan ini juga bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kita dapat menggunakan pengukuran waktu, kemudian uang, dan terlebih lagi sistem bilangan juga dipakai dalam pengoperasian komputer. Baik, itu kesimpulan yang kita dapat hari ini. Ya, baik. Dari kesimpulan, tindak lanjut dari tugas di rumah adalah pelajari contoh sistem konversi bilangan desimal menjadi biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi tolong dipelajari di rumah. Minggu depan kita bertemu. Pak diharapkan kalian sudah bisa mengkonversi dari desimal menjadi bilangan-bilangan yang ada di contoh-contoh bilangan yang sudah diterangkan oleh Pak Edi, baik dari biner, oktal maupun heksadesimal. Baik anak-anak, sebelum Pak Edi akhiri, mungkin ada pertanyaan dari kalian untuk materi kita hari ini? Masih mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, semua sudah paham. Baik, sebelum kita akhiri, saya minta seperti biasa ketua kelas untuk memimpin mengakhiri dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Silakan Mbak Ririn untuk memimpin mengakhiri doa kita hari ini. Silakan. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Ririn sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan menutup dengan doa dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.